Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sampai pada bab yang ke-33 setelah beberapa waktu Imam Ghazali menjelaskan kepada kita tentang masalah dhammud dunya, kejelekan itu dunia. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-babu tsalitsu wa tsalathun, bab yang ke-33, fi fadlil qanaati, di dalam keutamaan orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Perasaan cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, annahu, sesungguhnya, yang bagi sepatutnya, ayyakunal faqiru, adanya orang yang fakir, maksudnya kita, qani'an, dalam keadaan qanaah, dalam keadaan menjadi orang yang selalu menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus apa? Munqati'ut tama'i, harus menjadi orang yang memutuskan dari apa? At-tama', tamak, loba, rakus, itu. Anil khalqi, dari makhluk. Jangan tomak sama makhluk gitu loh. Kalau kelihatan makhluk itu diberikan rezeki oleh Allah, ya kita doakan semoga rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Kita jangan minta, kita jangan butuhkan sama mereka, gitu maksudnya. Ghaira multafitin, tidak menoleh, tidak condong, tidak ngeliat, ila, kepada ma fi aidihim, apa-apa yang berada di dalam tangan-tangan mereka, apa-apa yang berada di dalam kekuasaan manusia yang lain. Wala harison, dan janganlah kamu ini, kata Imam Ghazali, haris, betul-betul menjaga, ala, atas iktisabil mali, mencari, iktisab artinya bekerja. Untuk apa? Untuk harta. Jangan haris, jangan amat sangat mencari gitu ya. Kaifakana, bagaimanapun adanya. Nah ini ya, kaifakana, bagaimanapun adanya. Paham ini? Makanya dikatakan kalau ada pertanyaan, misalnya saya ini kepepet, kemudian mau ndak mau harus pinjem uang yang ada ribanya, apakah boleh karena saya ini kepepet, terjepit, butuh uang? Yang dikatakan, kalau Rasulullah tadi itu kehidupannya dalam keadaan kemewahan, dalam keadaan kekayaan, mungkin nanti bisa katakan seperti itu. Tapi Rasulullah sudah memberikan contoh kok sama kita. Terus kepepetnya ente ini karena apa? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya ke Imam Ghazali gini, siapa? Apa katanya beliau? Wala harison, jangan kamu benar-benar mencari, ala iktisabil mal, atas mencari, bekerja untuk harta, kaifakan, bagaimanapun adanya. Kasarannya gini, meskipun kamu ini jadi orang yang paling miskin di dunia, jangan haris, jangan semangat betul-betul nyari harta, apalagi sampai melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin bisa dikatakan karena anak kepepet? Tidak ada kepepet. Karena anak terjepit? Tidak ada yang terjepit. Nanti anak bacakan di sini, rezeki itu ada 4 macam nanti kata Imam, apa ini, pengarangnya Imam Ghazali di sini.
dalam kitab Minhajul Abidin ada, nanti kita baca dulu. Wala yumkinuhu dzalika, dan tidak memungkinkan itu illa, kamu tidak akan bisa nyantai kepada dunia, tidak akan bisa kamu ini tidak terlalu semangat kepada dunia, kamu tidak akan bisa seperti itu, katanya Imam Ghazali, illa, kecuali bi ayyakna'a, dengan sekiranya dia qanaah, dengan sekiranya dia merasa cukup. Makanya dikatakan tadi apa? Munqati'ut tama'i, harus memutus yang namanya tomak dulu. Rakus harus putus dulu. Kalau masih rakus, tidak bisa kamu seperti itu, akan nyari terus dunia, akan ambisi terus. Itu tidak akan bisa illa, kecuali bi ayyakna'a, dengan sekiranya dia qanaah, merasa cukup, bi qadrid darurati, dengan ukuran yang doruroh yang harus, dari apa? Minal mat'ami, dari makanan, wal malbasi, dan pakaian, wal maskani, dan tempat tinggal. Kenapa orang itu kepingin makan enak? Karena rakus. Kalau dia makannya itu cuma ingin menyambung hidup, apapun jadi, asalkan yang halal. Tempe pun jadi, gitulah. Pakaian, kenapa kok orang ini sampai semangat ingin gunakan pakaian sutra, ingin gunakan pakaian yang serba wah? Kenapa? Karena tidak bisa mutus yang namanya tomak. Itu tempat tinggal ya sama, yang dilihat kadang-kadang yang di atas, yang tinggal tanda tangan keluar uang. Anak kepingin seperti itu, ila mata. Hah? Sampai kapan ente seperti itu? Paham ini? Sampai dikatakan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dulu ketika aku masih sinut tamyiz, umur 7, 8 tahun, 9 tahun, aku ini kalau ke rumahnya sahabat, diajak ayahku ke rumahnya sahabat, itu aku bisa menggapai atapnya, rumahnya itu. Padahal anak umur berapa? 8, 9 tahun loh itu. Loh, ini bukan berarti kita harus miskin, hadirin. Wah, ini rumah ini tidak bisa digapai atapnya, dibongkar, bukan. Yang tidak boleh itu tomaknya itu loh. Ada ya dibangun, tidak ada ya diem. Nah ini kan tidak. Ada dibangun, tidak ada utang. Nah ini kelirunya. Ngerti? Makanya ini pegang ini. Qani'an munqati'ut tomak, merasa cukup, mutus, dia jadi orang yang mutus dari tomak. Kalau masih ada tomak tidak bisa. Kalau masih ada tomak, ya. Wa yaktasiru, dan menyingkat, ala adlihi, atas paling sedikitnya godron, ukuran. Makanan jangan yang terlalu enak, justru orang gampang kena diabetes kalau makannya selalu enak. Itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya 5, sehatnya 4 kurang 1, berarti apa? Mati. Sehat terus itu insya Allah. 4 sehat 5 sempurna, berarti kan pincang kan? Berarti sehatnya kurang 1. Apa sehatnya? Kalau itu terus-terusan seperti itu, yang 1 sehat terus, apa itu? Mati. 5 sehat 5 sempurna, nggak perlu dituruti itu, nggak perlu. Ya, kalau memang dikatakan orang yang tidak makan seperti itu bisa kekurangan gizi ini itu, lihat Rasulullah 3 hari tidak makan. Itu kan Rasulullah, sahabat, orang-orang soleh, nggak perlu, nyantai aja, enak, urip itu enak. Iya. Wa akhissahu, dan yang paling apa? Khis, yang paling jeleknya. Nau'an, bentuknya. Wa yarudda, dan dia mengembalikan, kembali, bi ayyarudda, dia mengembalikan apa? Amalahu, angan-angannya, ila yaumihi, kepada harinya. Misalnya gini loh, anak ini
kepingin sekarang ini punya mobil, jangan sekarang, sudah kapan-kapan saja punya. Enak kan? Tidak terkejar hadirin. Au ila syahrihi, atau kepada bulannya. Ana pokoknya kepingin bulan Idul Adha ini ana harus punya mobil baru, rumah baru. Jangan kapan, nanti aja kapan-kapan, bulan kapan-kapan aja, bulan kapan-kapan. Nah ini kata Imam Ghazali, jangan. Tanpa menyindir ya, yang kredit itu pasti mau ndak mau kena tuntutan dia. Ini ningluk kabeh sing kredit. Kecuali sing duit kredit yang budget. Ningluk kabeh. Lihat ya, ente pikirkan, ngambil uang sekarang berapa? Taruh turun dana 1M. Terus berapa ente? Ente harus bayar berapa? 3 bulan. 3 tahun misalnya, 3 bulan mati ya. 3 tahun misalnya. Berarti apa? Setiap hari ente harus gini. Setiap hari. Loh kalau misalnya ente sakit ya apa? Loh misalnya ente ada udhur ya apa? Mau ndak mau? Makanya sehingga menjadi apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena apa? Tuntutan. Ya. Wala yushghilu qalbahu, jangan menyibukkan hatinya bima ba'da syahrin, dengan apa-apa setelah bulan ini. Jangan, sudah. Apa adanya, jalan saja. Ya, jalan saja. Nah, yo anak ya kepingin lah punya uang, kepingin punya ini ya apa gini. Nih. Fa in tasyuqa ilal kathiri, maka jika engkau rindu ilal kathiri, kepada banyak. Masa beb mulai duluan miskin terus kepingin punya uang banyak. Kalau kamu rindu, kata Imam Ghazali, kepada yang banyak, autuli amalihi, atau panjang apa? Angan-angannya. Fa innahu ba'da anil qanaati, maka sesungguhnya setelah dari merasa cukup dan apa? Watadannusi. Yang pertama apa maksudnya ini? Ba'da anil qanaati, setelah dari qanaah, maksudnya apa? Kalau kamu ingin berbanyak-banyakan, kalau kamu panjang angan-anganmu, maka kamu akan melampaui, kamu tidak akan jalankan yang namanya qanaah, kamu tinggalkan. Merasa cukup, jangan, cari yang lebih banyak. Cukup saat gini, tidak mau, akan ninggalkan itu. Paham ya maksudnya nih? Paham ya? Terus apa? Watadannus, kamu akan terkotori, kotor kamu nanti, hina. Tadannus itu danasun itu kotor. Watadannusi la mahalata, yang tidak ada batasan, sudah kotor. Maaf ya, meskipun seorang alim yang ngerti ilmu agama, kalau sudah kena tomak, hilang qanaahnya, kotor perbuatannya, sehingga apa? Menjual agamanya demi keuntungan uang. Faham? Allah bitama'i. Kemudian apa? Wadhillil hirsi, dan akan terhinakan gara-gara apa? Hirs tadi itu, jaga kepada dunia tadi itu. Wajarruhu al-hirsu wattama'u, dan menariknya, siapa yang menarik di sini? Al-hirsu, semangat kepada dunia, wattama'u, dan tomak kepada dunia, itu akan menarik orang tadi itu ila masawi'il akhlaq, kepada kejelekan-kejelekan perangai, kejelekan akhlak, wartikabil munkarat, dan melaksanakan apa? Kemungkaran-kemungkaran, al khariqati, yang merobek, yang merusak, lil muruati, untuk kewibawaan. Dulunya dia dihormati karena apa? Istiqomah, dikasih uang tidak mau, untuk jual agamanya tidak mau. Tapi karena sudah kena seperti itu, ingin punya Pajero, buyar. Andai saja gunakan Panther tahun 94 enak. Alhamdulillah yang Panther. Amin. Enak. Daripada ente punya mobil baru tapi utang. Paham? Allah. Ini Imam Ghazali ini ya. Nah, dikatakan di sini ya, waqad jubilal adamiyu, dan memang sudah diwatekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa? Al adamiyu, manusia itu, alal hirsi wat tama',
Manusia ini perangainya atas apa? Hiris, jaga dunia, wattoma, toma, wagillatil qanaah, sedikit merasa cukup, kurang terus. Itu memang tabiatnya manusia itu. Dibuat oleh Allah seperti itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laukana andai saja ada li ibni Adam, untuk seorang anak Adam, wadiani, dua lembah, min zahabin, dari emas, dua lembah dari emas, labtagha, niscaya akan menginginkan, mengharapkan itu ibn Adam, lahuma, untuknya dua wadi tadi itu, salisan, jadi tiga, wala yamla'u, dan tidak akan merasa penuh apanya, jaufu ibni Adam, mulutnya anak manusia, illa turaba, kecuali turab. Kecuali apa? Tanah. Wassalam. Itu masuk di pojok sedikit, buat lahat, tempelkan, dibuka sunnah, lihat. Kasih apa? Ugel-ugel apanya, pipinya, dek, udah, wassalam. Maka Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Kalau kita sudah masuk seperti itu, ya apa Beb, anak ini sudah nyemplung gini. Wa yatubullahu ala man tab. Wa yatubullah, Allah akan memberikan tobat, memberikan pengampunan ala man tab, atas barang siapa yang tobat kepada Allah. Tobat. Ya. Makanya satu keuntungan yang besar kalau punya tempat dekat dengan kuburan, hadirin. Enak sudah, buka jendela kuburan. Iya. Tapi sing taat kuburan buat judi, wala haula wala quwata illa billah. Paham ini ya? Wa an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uhiya, jika diwahyukan ilaihi, kepada Nabi, atainahu, kami ini mendatangi Nabi, maka ketika itu yu'allimna, beliau ngajarkan kepada kita, mimma auha ilaih, dari apa-apa, mimma uhiya ilaih, dari apa-apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Maka katanya Abi Waqid Al-Laitsi, fajituhu, maka aku mendatanginya Rasulullah, dzata yaumin, suatu hari, faqala, maka Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza, yang maha mulia, wa jalla, dan yang maha agung, yaqulu, Allah berfirman, inna, sesungguhnya, anzalna, kami menurunkan, al-mala, harta, aku berikan harta, katanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, kepada siapa? Liiqamis shalah, untuk orang yang dirikan salat, wa itaiz zakah, dan untuk yang mengeluarkan zakat. Makanya dikatakan salah satu pembuka rezeki itu apa? As-shalatu fi awalil wakti, salat di awal waktu, itu buka rezeki itu Pak, buka rezeki. Ya ada beberapa waktu yang sunnah untuk ditakhir, ya, untuk diakhirkan, misalnya duhur, kalau di tempat yang panas, di daerah yang panas, waktu musim panas diakhirkan sedikit sampai sekiranya ada bayangan, atau subuh untuk nututi pergantian malaikat malam dengan malaikat pagi, ada, sehingga baca doa fajr, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, gitu. Paham? Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqamis shalah, untuk orang yang dirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, zakat ini kan sodako, sodako wajib, ada sodako sunnah, apa? Jariyah, jariyah, hibah, pemberian, itu juga sodako, diberikan ini. Termasuk apa Pak? Loh Beb, ya apa ya, anak ini mau sodako ya apa, penghasilan anak ini pas-pasan untuk belanja di rumah, mau sodako ya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Nabi menyatakan bahwasannya seorang laki-laki yang memberikan belanja kepada istrinya untuk dimakan keluarganya dan anak-anaknya, itu terhitung sodako di sisi Allah. Lo enak kan? Enak. Tidak perlu terus sebenarnya, tapi jangan dipelenter loh ya.
Ini nang kaya wis sedekah nang bojoku tok ae. Medit iku jenenge. Maaf ya, maaf. Ini beb kadang makan, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak. Jangankan beri belanja. Kadang makan, kadang enggak ini. Terus sedekah ya apa? Apa katanya Nabi? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Maaf ya, di kemaluan istri kamu itu sedekah. Artinya apa? Engkau berhubungan sama istrimu yang halal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin dalam hal tersebut bisa terjadi sodako? Nabi mengatakan, kalau naudzubillah min dzalik, semoga dijaga oleh Allah. Kalau kamu misalnya berbuat zina, berbuat yang tidak dihalalkan oleh Allah bukan kepada istrimu, terhitung apa itu? Zina, dosa besar. Berarti ketika engkau mendatangi istrimu, itu terhitung kebaikan di sisi Allah, terhitung sodako. Enak kan? Lah itu juga tidak mau. Anak belum diangkat, Beb. Diangkat apa? Diangkat malaikat. Kerjaan anak belum ini itu. Sudah, bismillah. Anak waktunya gitu, biar apa ya, selamat ya. Biar selamat. Seakan Pak sumpek tuh. Walau kana, dan jika ada li ibni Adam, untuk anak Adam, manusia, wadin satu lembah min dhahabin dari emas, la ahabba, maka akan menyenangi itu manusia, ayyakuna, adanya lahu, untuknya itu anak Adam. Tanin, yang kedua, kalau punya satu kepingin dua lembah emas. Wa ingkana lahu, maka jika ada untuknya itu manusia, athani, yang kedua, lembah yang kedua, la ahabba, maka dia menyenangi, menginginkan anak Adam tadi itu, ayyakuna, adanya lahum, untuk mereka, thalith, yang ketiga, wala yamla'u, dan tidak akan penuh apanya, jaufu ibni Adam, mulutnya anak manusia, illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taab, Allah akan memberikan tobat bagi barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu. Coba kita lihat sekarang ya, yang namanya rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sirajut Talibin di sini disebutkan gini, fa'lam, maka ketahuilah, anna rizqa, sesungguhnya rezeki itu, arba'atu aksam, ada 4. Rezeki itu ada 4. Yang pertama, madmunun, yang ditanggung oleh Allah. Yang kedua, maksumun, yang dibagikan oleh Allah. Yang ketiga, mamlukun, yang dimiliki. Yang keempat, mau'udun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ada 4, anak ulangi lagi. Madmunun, yang ditanggung oleh Allah, maksumun, yang dibagikan oleh Allah, mamlukun, yang dimiliki oleh manusia, mau'udun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal madmunu huwa al-ghidha'u, yang namanya yang ditanggung oleh Allah itu apa? Huwa al-ghidha', makanan sehari-hari itu loh. Jadi tidak ada Pak, jarang sekali, jarang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat sempurna, mati kelaparan, jarang. Karena apa? Rezekinya matmun, ditanggung oleh Allah. Wa ma bihi, bukan cuma ghidha, bukan cuma makanan tok, makanan pokok itu. Wa ma bihi, dan apa-apa bersamanya dengan ghidha tadi itu. Apa misalnya? Giwamun al binyati duna sairil asbab, yang dia butuhkan, misalnya, oh beb, masak nasi tok, dikasih sama Allah, ada lauknya nanti, ada lauknya, dikasih sama Allah. Beb, terus masak mau makan pakai ini, beb, pakai apa? Daun, dikasih oleh Allah piring, dikasih. Itulah sampai hebatnya orang Indonesia itu apa? Makan dari apa? Parutane kelopo, kakean kermian sampean. Lah itu kan makanan juga itu. Allah kan buka itu Pak, dibuka oleh Allah. Bayem, petek mangan bayem, tapi dimasak jadi nikmat. Kenapa? Dijanjikan oleh Allah, jangan khawatir. Apa? Ditanggung oleh Allah. Bukan cuma iki lo pangan nasi tok, mote Pak.
Maka fadhamanu minallahi ta'ala li hadan nau'i. Maka jaminan dari Allah itu dari ini bentuk. Jangan khawatir. Anak takut tidak makan, tidak ada, ditanggung. Minimal tidak pernah makan daging misalnya, minimal ya. Hadir malam minggu, kalau ketepaan dinoe, ono dagingnya. Minimal sambel. Tinggal apa? Dengarkan. Tinggal apa katanya Imam Ghazali di sini? Wa tawakkulu yajibu. Wis tawakal sama Allah. Tawakal. Dikasih. Wis lungguh ndek kene wis. Rungokno kok bengak-bengok iki wis. Rungokno dilu wis ngamuk wis geno sama. Pokoke maring oleh panganan. Dikasih tawakul. Kenapa sih? Kok ditanggung oleh Allah, kenapa? Lihat ya. Li'annallaha ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu bi abdanina. Karena Allah memaksa kita, Allah mewajibkan kita untuk kita ibadah sama Allah dengan badan. Apa? Sholat. Harus sholat. Lo kalau tidak makan, tidak buat sholat, tak geplak bu. Diberikan makan oleh Allah. Ini fadhamina ma yasuddu khalalal binyati linaquma bima kullifna. Allah akan memberikan, Allah menanggung dari apa-apa yang bisa menutupi supaya tidak kelaparan, supaya kita bangkit mampu dengan apa-apa bima kallafna, yang Allah telah memaksa kepada kita untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian ada beberapa alasan sebelumnya di sini. Jadi dikatakan di sini nih, kalam yang cukup panjang bagian yang pertama ini, seolah-olah gila Pak, seorang sayyid, seorang tuan, seorang pemilik budak itu dia menginginkan budaknya taat sama dia, ya benar. Budak itu harus nurut. Loh, kalau nurut kasih makan, kasih minum baru nurut. Atau pemahaman yang gampang lah buat sampean. Sampean misalnya punya kuda, kepingin naik kuda, anak kepingin naik kuda, anak kepingin kuda ini kuat, maka ketika itu apa? Beri makan dia, kasih makan yang banyak, kuat nanti. Itu gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Itu bagian yang pertama. Itu yang madmun, yang ditanggung. Wa ammar rizqul maksum, adapun rizki yang dibagikan oleh Allah, yaitu fahuwa ma qasamahu Allah subhanahu, apa-apa yang membagikannya Allah, maha sucinya Allah, wa katabahu, yang Allah telah menulisnya fi lauhil mahfud, di lauhil mahfud, mimma ya'kuluhu, dari apa-apa yang dia makannya, wa yashrabuhu, yang dia minumnya, wa yalbasuhu, dan yang dia pakaikan, yang dia memakainya, kullu wahidin, setiap satu bimiqdarim muqaddarin, dengan hitungan yang telah terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Le pakaian, ya semoga panjang umur ya. Pakaian ini tidak selamanya buat anak ini. Tidak selamanya. Kalau meninggal dunia, ganti ke orang, ganti ke ahli waris, ganti ke sini. Ada ketentuannya sendiri. Nah itu yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfud. Tidak ada yang tahu di sini. Nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan gini, ar-rizqu maksumun mafru'un minhu. Rizki yang dibagikan oleh Allah mafru'un, bercabang-cabang, minhu, darinya itu rizki. Laisa taqwa taqiyun bizaidihi, maka tidak ada orang yang takwa melaksanakan ketakwaan melebihi dari hitungan Allah. Wala fujuru fajirin binaqisihi, dan tidak akan juga kemaksiatan orang yang berbuat maksiat yang sudah ditentukan oleh Allah akan kurang kemaksiatannya. Enggak. Nauzubillah min dzalik, semoga dijaga ya. Orang yang takwa sudah ditentukan oleh Allah, mentoknya segini. Ente ahli ibadah, ente ahli baca Quran, ente ahli sholat, ente ahli ilmu, mentok, umurmu selesai, wassalam, tidak akan tambah. Begitupun orang ahli maksiat, katanya Nabi, dia tidak akan kurang dari kemaksiatannya. Naudzubillah min dzalik, semoga dijaga oleh Allah. Itu rezekinya apa? Maksum, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ammal mamluk, adapun rizki yang dimiliki
Apa itu? Fama yamlikuhu kullu wahidin, maka apa-apa yang memilikinya setiap satu, min amwalid dunya, dari harta-harta dunia, ala hasabi, atas ketentuan, atas hitungan, magaddarallahu, apa-apa yang Allah telah menentukan ta'ala, wa gasamalahu, dan yang Allah telah membaginya untuknya, ayyam likahu, dia memilikinya, wa huwa min rizqillahi ta'ala, dari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Anfiku mimma razaqnakum, Allah menyatakan anfiku mimma razaqnakum, ay infakkanlah mimma malaknakum, yang kami telah memberikan kepemilikan. Itu PN, tapi keluarkan loh ya. Ente punya mobil, ente punya kekayaan, ente punya perusahaan, ente punya toko, ente punya ini, keluarkan. Karena apa? Anfiku mimma malaknakum, keluarkan, infakkan dari apa-apa yang kami Allah telah memberikan. Ini loh ambilan, telah memberikan kepemilikan kepada kamu. Itu mamluk namanya. Yang keempat, yang terakhir, mau'ud, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan janji oleh Allah. Ya, fahuwa, yaitu ma wa'adallahu bihi ibadahul muttaqin, apa-apa yang Allah menjanjikan dengannya kepada hamba-hambanya yang takwa. Tapi apa? Bisyartit takwa, dengan syarat takwa, halalan, halal, min ghairi kaddin, tanpa apa? Syubhat, tanpa haram, yang betul-betul. Makanya mendapatkan apa? Rezeki yang barokah. Itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah menjadikan untuknya segala urusan, segala masalah makhraja, diberikan jalan keluar oleh Allah. Makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari sekiranya dia tidak nyangka-nyangka. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kata Imam Ghazali, fahadihi aksamur rizki, maka ini bagian-bagian rizki. Maka ketika itu apa? Fatawakkulu, tawakal, innama, hanya saja, yajibu, wajib, biizail matmuni minha, untuk kita ini melaksanakan yang dijanjikan oleh Allah. Tidak mungkin kita diem mau dapat uang belek, tidak ada. Allah mewajibkan apa? Sholat. Mewajibkan apa? Ibadah. Setelah itu yang laki-laki bekerja, ya sudah kerja. Waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala berhenti. Yang perempuan tugasnya di mana? Di rumah. Wassalam. La Malaysia, wala Hong Kong, wala Saudi Arabia, wala Abu Dhabi, wala ini. Wedok menang deh omah. Wassalam. Mangan apa mas? Mangan rezekinya Allah. Apa mas? Kerupuk. Selesai. Nikmat. Umpul karo bojo. Lek duwe. Sindak duwe semoga cepat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.